Francesco Bagnaia lagi-lagi menunjukkan mengapa dia layak disebut Raja Kualifikasi era modern MotoGP. Di bawah teriknya langit Sepang yang menggetarkan, pembalap Ducati Lenovo Team itu sukses merebut pole position ketiganya secara beruntun di MotoGP Malaysia. Ya, 3 tahun berturut-turut, 2023, 2024, dan kini 2025, nama Bagnaia selalu terpampang di urutan teratas kualifikasi Grand Prix Malaysia. Hat-trick yang tak hanya mencerminkan kecepatan, tapi juga mental baja seorang juara dunia. Suasana Sabtu siang di sirkuit Sepang mendidih. Asap ban, teriakan penonton, dan deru mesin Desmo Sedici EP25 menjadi musik yang menggetarkan hati para penggemar. Bagnaia sempat berada di ujung tanduk setelah harus melalui Q1, sesi yang seharusnya menjadi tempat bagi pembalap-pembalap papan tengah. Tapi seperti seorang petarung yang tak kenal menyerah, Pecco bangkit, menembus Q2, dan kemudian memukul balik semua rivalnya dengan catatan waktu yang nyaris mustahil, 1 menit 57,001 detik. Hanya 0,016 detik memisahkan Bagnaia dari Alex Marquez, sang penantang dari BK8 Gresini Racing. Marin sekecil itu bagaikan sehelai rambut dalam kecepatan lebih dari 330 km per jam. Namun, di dunia MotoGP, bahkan sepersekian detik bisa menjadi perbedaan antara kejayaan dan kekecewaan. Alex Marquez, dengan gaya agresifnya, sempat membuat paddock berdebar, seolah dia akan merebut kejutan besar. Tapi Bagnaia tahu kapan harus menekan tombol Monster Mode-nya. Lap terakhir, sektor ketiga dan keempat, ia melesat tanpa ampun. Layar pit Ducati langsung meledak dalam sorakan ketika angka 1:57.001 muncul di monitor. Di belakang mereka, Franco Morbidelli yang kini membela Pertamina Enduro VR46 Racing Team tampak bahagia bisa mengamankan posisi ketiga. Sebuah pembuktian bahwa dirinya belum habis, meski sering diremehkan beberapa musim terakhir. Kami terus berkembang, dan motor ini terasa hidup, ujar Morbidelli sambil tersenyum tipis kepada media. Namun drama tak berhenti di situ. Fabio Quartararo, sang bintang Yamaha, sempat memimpin catatan waktu sebelum akhirnya disalip oleh Bagnaia di detik-detik akhir. Quartararo hanya bisa menggigit jari, harus puas di posisi keempat. Saya sudah berikan segalanya. Tapi Ducati memang punya sesuatu yang sulit dijangkau, ucapnya kecewa. Momen ini semakin menegaskan betapa Yamaha masih harus bekerja keras dengan M1 generasi baru mereka. Di sisi lain, Fermin Aldeguer, rookie sensasional dari Gresini, menjadi sorotan karena tampil nekat. 2 kali jatuh di sesi Q1, di tikungan 4 dan dekat pit Gresini, namun tetap lolos ke Q2 dan mengamankan posisi ke-6. Penonton bersorak kagum ketika ia kembali ke lintasan dengan motor cadangan, helm sedikit miring, tapi semangatnya tak luntur. Saya akan tetap menyerang, besok kita lihat apa yang terjadi, katanya penuh keyakinan. Benar-benar darah muda Spanyol yang menyala. Sementara Pedro Acosta, sang anak ajaib KTM, mengalami momen pahit. Jatuh di tikungan pertama membuatnya kehilangan ritme dan akhirnya hanya start kelima. Meski begitu, gaya berkendaranya yang liar tetap menjanjikan tontonan luar biasa di sprint race nanti. Kita masih punya 2 balapan untuk menebusnya, ucap Acosta singkat dengan wajah dingin. Di luar 5 besar, Joan Mir dari Honda HRC Castrol masih mencari arah kebangkitan timnya. Finish ke-7 sudah dianggap langkah maju, mengingat Honda sempat berada di jurang performa dalam beberapa seri terakhir. Di belakangnya, ada Fabio Di Giannantonio, Jochen Zarco, dan Alex Rins yang melengkapi posisi 10 besar. Semuanya terpaut kurang dari setengah detik dari pemuncak waktu. Ini bukan hanya bukti betapa ketatnya MotoGP, tapi juga bagaimana era modern ini benar-benar menuntut kesempurnaan di setiap tikungan. Sirkuit Sepang sendiri selalu punya aura mistik bagi Bagnaia. Dari tahun ke tahun, lintasan sepanjang 5,5 km itu seperti menjadi panggung pribadinya. Corner-corner cepat, kombinasi tikungan panjang, dan trek lurus utama yang menuntut akselerasi brutal, semua cocok dengan karakter Desmo Sedici miliknya. Saya selalu merasa nyaman di sini. Ada sesuatu di Sepang yang membuat saya bisa menemukan limit tanpa takut, kata Bagnaia kepada media Ducati. Tim Ducati Lenovo pun terlihat seperti mesin perang yang sudah dipoles sempurna. Dari pit wall, Davide Tardozzi tampak tenang namun bangga. Ia tahu, Bagnaia bukan hanya cepat, tapi juga cerdas. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan menunggu. Itulah perbedaan antara pembalap bagus dan juara sejati, ucap Tardozzi sambil menatap layar telemetri. Menariknya, catatan waktu Bagnaia di Sepang ini nyaris identik dengan hasilnya 2 musim lalu. Sebuah konsistensi yang luar biasa, apalagi mengingat kondisi lintasan yang berubah-ubah akibat panas ekstrim.
Saat sebagian pembalap mengeluh grip yang menurun, Pecco justru semakin tajam. Bahkan, dalam data resmi MotoGP, kecepatan puncaknya mencapai 336 km per jam di sektor akhir, sebuah angka yang hanya bisa dicapai motor dengan keseimbangan aerodinamis sempurna. Namun, di balik kegemilangan Ducati, banyak yang mulai bertanya, apakah dominasi ini akan terus berlanjut hingga balapan utama? Karena faktanya, setiap kali Bagnaia meraih pole di Sepang, balapan penuh seringkali menyuguhkan kejutan. Pada 2023, ia hampir kalah setelah duel sengit dengan Enea Bastianini. Di 2024, cuaca berubah mendadak dan membuatnya nyaris kehilangan podium. Jadi, meski pole sudah di tangan, kemenangan belum tentu aman. Bagnaia tahu itu. Di garasi, setelah sesi kualifikasi, ia tampak tidak berlebihan merayakan. Hanya tos singkat dengan tim, lalu langsung duduk di depan layar, menganalisis data. Besok bukan soal siapa tercepat, tapi siapa yang paling pintar menjaga ban, katanya singkat. Sebuah pernyataan yang mencerminkan kedewasaan seorang kampiun sejati. Sementara itu, tensi menjelang sprint race malam ini semakin memanas. Penonton Malaysia sudah mulai memadati tribun utama, membawa spanduk besar bertuliskan Go Pecco dan Ducati Domination. Tapi di sisi lain, ada juga dukungan besar untuk Fabio Quartararo dan Pedro Acosta, dua pembalap yang dianggap bisa mengguncang tahta Ducati. Para fans siap menyaksikan duel besar antara generasi pengalaman dan darah muda yang berani menantang. Di paddock, suasana seperti arena perang modern. Kru tim berlalu lalang dengan kabel, sensor, dan laptop di tangan. Suara mesin dipanaskan, monitor berkedip, dan di luar, para fotografer berebut posisi terbaik. Semua mata tertuju pada satu hal, siapa yang akan menaklukkan Sepang malam ini? Jika melihat tren, Bagnaia memang favorit utama. Tapi dengan jarak waktu yang sangat tipis, tak ada jaminan bahwa kemenangan akan datang mudah. Apalagi jika cuaca Malaysia yang terkenal tak terduga tiba-tiba berubah, hujan tropis bisa mengacaukan strategi dalam sekejap. Namun apapun yang terjadi, hari ini Bagnaia sudah menulis sejarah, hat-trick pole di MotoGP Malaysia. Sebuah pencapaian langka yang bahkan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo pun tak pernah lakukan di era modern. Ini bukan sekadar catatan statistik, tapi simbol konsistensi, kecepatan, dan mental juara yang tak tergoyahkan. It's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the